Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya pagi hari sebelum gua mulai kerja, Bismillah. Ngopi dulu. Ya gua tahu ada informasi terbaru dari Fabrizio Romano. Sebenarnya ada 2 video di sana. Ada beberapa berita yang terkait dengan Manchester United. Ada beberapa pemain yang disinggung juga di sana. Oke, langsung aja dimulai dari Benjamin Sesko. Benjamin Sesko dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini diminati oleh beberapa klub, Chelsea salah satunya, Manchester United pun juga demikian. Fabrizio Romano mengungkapkan kalau dalam perburuan ini sebenarnya Manchester United itu semacam kayak memimpin perlombaan ini. Kenapa? Karena Manchester United sudah lebih dulu melakukan kontak dengan agennya dan juga Red Bull Salzburg duluan mengkontak ya, kurang lebih seminggu yang lalu. Fabrizio Romano mengatakan walaupun demikian Chelsea pun juga sudah melakukan kontak dengan agen dan juga Red Bull Salzburg, tapi yang akan menentukan proses selanjutnya deal ini bagaimana itu adalah sang pemain sendiri, Benjamin Sesko, di mana dalam beberapa hari ke depan dia akan segera memutuskan setelah dia berbicara dengan pihak-pihak terkait ya, agen, lalu keluarga, dan juga dengan Red Bull Salzburg. Baru nanti tahap selanjutnya dari transfer ini akan berlanjut. Dari informasi ini maka menurut gue ya dengan amatiran, sepertinya memang Benjamin Sesko akan pindah dari Red Bull Salzburg musim panas ini. Walaupun juga di beberapa pemberitaan tentu saja pilihan bagi sang pemain untuk tetap stay di Red Bull Salzburg untuk musim depan ya, artinya stay semusim lagi seperti yang direncanakan oleh Red Bull Salzburg itu juga masih terbuka. Cuman menurut gue dengan amatiran, dengan segala dinamika yang sekarang ini terjadi, gue sih memperkirakan ya dia akan cabut dari Red Bull Salzburg musim panas ini. Kemana? Nah itu yang masih harus dinantikan. Dan menurut Fabrizio Romano nampaknya update dari Benjamin Sesko kemana dia akan berlabuh musim depan, apakah tetap stay di Red Bull Salzburg atau ke Manchester United, Chelsea, atau bahkan klub lain, ini akan segera diketahui dalam beberapa hari ke depan. Ya, kita nantikan saja. Lalu ada juga kabar 3 pemain dari Manchester United yang semakin dekat untuk cabut. Ethan Laird pastinya Watford ya, dengan status pinjaman. Alex Telles pun juga demikian, akan ke Sevilla. 1 tahun peminjaman tanpa ada opsi beli, di mana Sevilla ini dikabarkan yang akan membayar penuh gaji dari Alex Telles ya. Lalu 1 pemain lain yang dikabarkan juga kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United musim panas ini, pemain belakang Eric Bailly. Tujuannya belum jelas. Ada klub dari Premier League, Fulham dikabarkan juga berminat. Lalu AS Roma. Terakhir kalau gue ikuti beritanya, Sevilla pun juga berminat ya untuk mendatangkan Eric Bailly. Nah apakah dengan status pinjaman ataupun status permanen, kita nantikan. Tapi menurut Fabrizio Romano memang ada 3 pemain ini, yang dimana 2 ini sudah on the way katakanlah demikian, dan 1 lagi masih dalam proses. Nah, di informasi selanjutnya, di video selanjutnya dari Fabrizio Romano ini memberikan update terbaru terkait dengan Frenkie de Jong, di mana tentu saja ada kabar mengenai Chelsea yang ikut dalam perburuan. Fabrizio Romano mengatakan memang betul ada perburuan, Chelsea ikut, artinya menunjukkan minatnya ya untuk merekrut Frenkie de Jong, walaupun belum ada proposal resmi yang diajukan dari Chelsea ke Barcelona. Dikabarkan kalau tidak salah baik itu Todd Boyle maupun Thomas Tuchel ini suka dengan sang pemain. Ya menurut gue wajar ya, karena memang pemain dengan teknik tinggi, dengan kualitas yang cukup bagus. Tapi situasi dari Frenkie de Jong sendiri pun juga tetap sama. Saat ini Manchester United dealnya masih valid 85 juta dengan Barcelona, 75 juta plus 10 juta add-ons. Belum ada perubahan di sana. Kedua klub sudah sepakat ya, walaupun belum secara official dan juga secara formal, karena masih menunggu sikap dari Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dikabarkan oleh Fabrizio Romano masih sama ya, bukan tentang siapa yang ingin
atau klub mana yang ingin merekrut Frenkie de Jong, tapi Frenkie de Jong memang masih belum ingin meninggalkan Barcelona. Jadi dia masih belum melihat opsi untuk meninggalkan Barcelona. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, dia suka klubnya, dia suka kotanya, dia masih ingin stay. Dia bahkan melihat skuad Barcelona saat ini cukup bagus ya, artinya dibandingkan dengan musim lalu dianggap lebih bisa bersaing. Intinya dia masih ingin stay di Barcelona. Cuman tentu saja situasinya juga dia masih belum mau untuk memotong gajinya. Dan Fabrizio Romano mengatakan Barcelona harus menjual Frenkie de Jong, bukan karena Barcelona ini tidak suka dengan Frenkie de Jong, tapi karena situasi ekonomi, situasi finansial yang kalau menurut gue ya, bahasa gue, sepertinya mengharuskan Barcelona ini untuk melepas Frenkie de Jong, menjual Frenkie de Jong. Namun sang pemain tidak mau ya, masih belum mau, dan ini tentu saja menciptakan seperti kayak saga atau drama ya dari Frenkie de Jong sendiri di bursa transfer kali ini. Mengenai minatnya Chelsea terhadap Frenkie de Jong, belum ada tawaran resmi dari Chelsea ke Barcelona, karena menurut Fabrizio Romano Chelsea ini masih memonitor Frenkie de Jong. Karena Frenkie de Jong masih belum ingin pindah kan, oleh karena itulah Chelsea tidak akan melakukan pergerakan. Ini berbeda strateginya dengan Manchester United, di mana Manchester United sudah lebih dulu melakukan kesepakatan dengan Barcelona. Angkanya 85 juta sudah disepakati, hanya tinggal menunggu sang pemain. Sementara Chelsea, kalau menurut gue strateginya justru berbalik ya, dia nunggu dulu ini. Kalau sang pemain memang membuka opsi untuk pindah dari Barcelona, baru dia akan masuk, mungkin ya melakukan penawaran dan lain-lain. Sampai dengan saat ini kalau yang gue baca dari informasi terbaru Fabrizio Romano, nampaknya begitulah sikap Chelsea. Tapi intinya masih ruwet, masih buntu, masih belum jelas bagaimana ya Frenkie de Jong ini. Gue tahu dari beberapa komen dan beberapa artikel yang gue baca, tentu saja Manchester United dikait-kaitkan juga dengan alternatif lain ya, Ruben Neves, lalu juga Yuri Tillmans. Oh ya, Fabrizio Romano juga menambahkan informasi kalau Manchester United tidak suka sebenarnya dengan proses ini yang terlalu berlarut-larut, sudah hampir 2 bulan ya kan, masih belum ada kesepakatan, belum ada progres. Manchester United sebenarnya tidak suka dengan hal ini, tapi masih tetap mengambil posisi sampai dengan hari ini ya. Gue bikin video ini dari informasi terakhir, masih dalam posisi untuk menunggu nih ya proses selanjutnya. Nah, kenapa bisa demikian? Ini opini gue atau asumsi gue ya dari Erik ten Hag sendiri, di mana Erik ten Hag di wawancara terakhir mengatakan bagi dia tidak penting hanya mendatangkan pemain baru, tapi pemain baru yang tepat. Nah, itu dia katanya. Apa yang menurut gue garisnya tuh ada di situ, pemain baru yang tepat. Tepat menurut siapa? Menurut Erik ten Hag. Dan menurut Erik ten Hag adalah seorang Frenkie de Jong. Oleh karena itulah klub sampai dengan saat ini belum melakukan pergerakan lain, khususnya untuk pemain lini tengah ya, menambah kualitas di sana untuk mencari alternatif selain Frenkie de Jong itu sendiri. Gue sempat berpikir dan ya agak sedikit memperkirakan kalau seandainya manajemen Manchester United masih di tangan manajemen yang lama ya, artinya dikomandani langsung pergerakan di bursa transfer oleh seorang Ed Woodward, bukan tidak mungkin Manchester United sudah mengincar pemain lain sebagai alternatif dari seorang Frenkie de Jong yang mungkin dengan status kebintangan atau bahkan kualitas yang dianggap ya di market di atas kertas sesuai atau ya hampir mirip lah katakan dengan Frenkie de Jong, tapi mungkin tidak dengan sepengetahuan sang manajer. Dan menurut gua ini penting untuk tidak dilakukan saat ini, karena tentu saja banyak pihak ya yang seperti dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United sebenarnya tidak happy dengan proses ini, tapi nampaknya kenapa Manchester United mengambil posisi saat ini, artinya masih tetap menunggu Frenkie de Jong, ya karena membackup atau mensupport seorang Erik ten Hag. Asumsi gua sih seperti itu ya, karena ya fans ya, gue pikir juga banyak yang sudah kesel ya, mulai ya tidak nyaman dengan situasi Frenkie de Jong ini. Di sisi lain kita butuh penambahan lini tengah, kualitas lini tengah harus ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya bersandar kepada seorang Fred dan juga McTominay, nampaknya masih belum siap ya, masih belum bisa mengangkat Manchester United di level yang lebih tinggi. Pemain lain seperti James Garner, Donny van de Beek, gua nilai pun juga demikian. Kita memang butuh penambahan kualitas di posisi tengah. Nah, banyak yang tidak sabar
klub pun juga nampaknya mulai kesal, tapi tetap dalam posisi membackup, mensupport Erik ten Hag. Ini menurut gue salah satu sisi positif. Nah sekarang tinggal bagaimana Erik ten Hag saja melihat fakta seperti ini, apakah dia masih tetap akan menunggu atau dia mulai ya melirik ya alternatif sehingga manajemen akan bergerak menuju ke sana. Tapi ya balik lagi ya, ini sesuatu yang positif. Maksud gue positif begini, manajemen bergerak berdasarkan atau betul-betul melihat pertimbangan dari sang manajer. Ini hal yang menurut gue kalau dibandingkan dengan 8 tahun ke belakang sangat jarang terjadi. Bukannya tidak terjadi sama sekali, tapi sangat jarang terjadi. Dan kali ini menurut gue ya ini salah satu hal yang gue apresiasi lah dari pihak manajemen, dari pihak klub. Tapi ya kita nantikan juga seberapa tahan ini ya mereka bersabar dalam menanti Frenkie de Jong. Di sisi lain gue juga berpikir pihak manajemen pastinya juga punya informan ya, artinya punya informasi sendiri dan juga punya pertimbangan sendiri. Sehingga sampai dengan saat ini mereka masih juga sama dengan Erik ten Hag ya, sabar menantikan proses dari Frenkie de Jong itu sendiri. Oke, kurang lebih demikian. Gua mau lanjut kerja lagi. Itu tadi update terbaru dari Fabrizio Romano. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat semuanya, sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, yang sudah selalu mendukung Football United ya. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.